Nah teman-teman, hafizakumullah jami'an. Saya ingin masuk dari tema bahasa tadi, karena bahasa adalah salah satu pembahasan yang sudah sejak ilmuwan Islam dahulu, para ulama tafsir dahulu, karena memang dengan turun Quran, dengan turun bahasa Arab. Nanti silakan saya minta teman-teman buka tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang mengapa ini surat Yusuf, dalam surat Yusuf Allah berfirman tentang di awal mulainya alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini yang dengan menggunakan bahasa Arab, semoga kalian berakal. Sehingga kemudian muncul kalimatnya, kok kelihatannya gimana begitu rasanya ya, karena diturunkan dengan berbahasa Arab, semoga kalian berakal. Muncul pertanyaan, dua pertanyaan. Satu, memangnya kalau tidak bahasa Arab kita nggak berakal gitu? Dan apa hubungannya? Itu yang kedua, apa hubungannya antara Quran yang berbahasa Arab dengan penekanan bahasa Arab itu? Quran yang berbahasa Arab dengan berakal. Imam Ibnu Katsir menjawabnya dengan sangat baik di dalam tafsirnya, silakan dibuka nanti dan silakan ditadaburi, direnungi hal itu ya teman-teman. Dan disitulah kita akan tahu, dan memang Allah memilihkan kitab suci terakhirnya ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, karena bahasa Arab ini bahasa yang memiliki keluasan, memiliki akar kokoh yang dalam, karena kaidah bahasa Arab itu dibangun menggunakan syair-syair jahiliyah. Jadi kaidah-kaidahnya pakai syair jahiliyah yang sangat lama usianya, sehingga kokoh sekali. Nah itu kemudian dijaga oleh Quran sampai hari ini. Karena kalau teman-teman pergi ke negara-negara Arab, tidak usah antara orang Saudi sama orang Mesir yang kalau ngomong nggak saling paham, ngakunya ngomong bahasa Arab. Orang Saudi katanya ngomong bahasa Arab, orang Mesir katanya bicara pakai bahasa Arab, orang Aljazair juga ngomong pakai bahasa Arab, tapi kalau ngomong antara mereka nggak paham, tidak saling paham. Mengapa? Karena mereka pakai bahasa pasaran setempat. Semakin kaidah bahasa mereka mendekat ke Quran, maka saling paham sesama mereka. Jadi benar bahwa Quran itu adalah bahasa yang menyatukan semua Arab hari ini. Kalau tidak ada Quran, mereka tidak akan bersatu dengan itu. Karena sesama, kok jangankan gitu, jangankan begitu. Saya pernah berbincang dengan seseorang dari Aljazair. Dia mengatakan, jangankan beda negara, kami di Aljazair Utara dengan Aljazair Selatan itu kalau masing-masing berbincang pakai bahasa pasaran masing-masing, saling tidak paham, padahal katanya pakai bahasa Arab gitu ya. Saya tidak tahu kalau bahasa Arab Surabaya kayak apa, saya kata itu jangan-jangan nggak bisa dipahami juga, saya tidak tahu. Tapi tadi semakin kaidahnya mendekat ke Quran, maka semua saling paham dari manapun. Bahkan kita berbincang, kita orang Indonesia pun berbincang, mereka paham kita, kita paham mereka. Teman-teman dimuliakan Allah SWT, bahasa itu menjadi tema mukjizat besar sendiri dari sisi bahasa, sangat dalam. Makin kesini juga makin dikupas makin dalam oleh para ilmuwan Islam dari sisi bahasa. Ada, teman-teman nanti bisa cek di internet, di stasiun televisi namanya Nil, ada Nil As-Saqafah. Jadi ada stasiun televisi Mesir namanya Nil TV. Itu dinaikkannya tahun 2014. Ada dialog cukup panjang, dialog dengan seorang perempuan. Dia tinggalnya di Amerika, ya tentu dengan gaya Amerikanya, tapi orang Mesir aslinya. Namanya perempuan, namanya dokter, namanya Suhair, siapa namanya saya lupa. Ini beliau ini pakar, dia dosen di Amerika, dia pakar linguistik, jadi dosen linguistik tentang bahasa. Dia menyampaikan di situ tentang kehebatan muslimin
dengan bahasa Arab dan bahasa Qur'annya. Dia menceritakan begini, anak-anak di Amerika, kata dia, anak-anak di Amerika itu ketika mereka masuk sekolah, anggap umur 3 tahun gitu ya, umur 3 tahun, mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kosakata dalam kosakata harian bahasa mereka. Tapi anak-anak Arab, karena bahasa yang dipakai bahasa pasaran untuk bincang, bahasa pasaran itu miskin kosakata. Mereka anak-anak Arab di usia yang kurang lebih sama hanya menguasai 3.000 kosakata. Jadi bandingkan 16.000 dengan 3.000 kosakata. Oke? Ini nanti memang ada hubungan kuat antara bahasa dengan kebesaran, Pak. Oh ya, lihat Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Lisan kaumnya. Jadi para rasul itu sangat pakar di bahasa kaumnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau katakan, kemudian beliau menyebut buku, yang buku ini juga sudah pernah dibahas tahun 2007, kemudian oleh beliau tahun 2015 di Kuwait juga buku ini dibahas kembali oleh seorang penulis. Buku ini judulnya Militan Islam, penulisnya namanya Godfrey Jason. Kabarnya buku ini sempat lama dilarang untuk keluar karena buku ini mengungkap tentang apa yang dilakukan oleh penjajah Prancis dan Inggris ketika menjajah wilayah Islam. Kan wilayah-wilayah Afrika itu kan dijajah Prancis, Inggris masuk bahkan sampai ke tetangga kita di Malaysia gitu ya. Nah, kalau ke sini kebagiannya Belanda dan lain sebagainya. Itu Prancis dan Inggris itu disebutkan bahwa mereka meneliti, karena mereka begitu masuk ke wilayah Islam, tentu wilayah Islam saat itu di bawah Turki Utsmani gitu ya, karena itu wilayah Turki Utsmani. Mereka coba masuk ke wilayah Islam yang di bawah Turki Utsmani, itu sulit sekali ditaklukkan muslimin itu. Karena sulit ditaklukkan, maka mereka mencoba melihat memang apa sih rahasia kekuatan mereka. Itu diteliti dari mulai Samudra Atlantik sampai India, Pak. Disebutkan begitu penelitiannya. Sepanjang itu diteliti untuk dilihat apa kelebihannya muslimin ini sebenarnya, kenapa susah sekali ditaklukkannya. Maka kemudian disimpulkan, salah satu kesimpulannya adalah bahwa muslimin ini punya kemampuan bahasa yang sangat tinggi. Anak-anak sejak awal, bahkan sejak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka sudah punya kemampuan kosakata yang sangat tinggi. Apa kosakata tinggi itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu diajarkan rata di lembaga pendidikan yang oleh muslimin diberi nama Al-Katatib. Al-Katatib. Di Katatib itu diajarkanlah Quran. Al-Quran diajarkan, dan di dalam Quran, lihat teman-teman, di dalam Quran itu bukan ribuan, bukan belasan ribu kosakata, tapi puluhan ribu kosakata. Puluhan ribu kosakata. Ada yang mengatakan sampai sekitar 70-an ribu kosakata. Anak-anak muslim yang belajar Quran itu, maka dia sangat kaya dengan kosakata. Dan itu dipelajari dari kecil. Dari kecil dipelajarinya. Kaya dengan kata-kata, begitu kaya dengan kosakata itu, nanti begitu mereka belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, bahkan mereka umpamanya akan menghafal sampai Alfiyah Ibnu Malik umpamanya. Itu disampaikan oleh Dr. Suhair ini. Alfiyah Ibnu Malik dihafalkan dengan kaidah, ada 1000 bait syair yang bicara tentang tata bahasa Arab. Maka anak-anak Islam, anak-anak muslimin itu begitu kuat bahasanya, dan itu adalah salah satu sumber kekuatan muslimin. Jadi teman-teman jangan meremehkan bahasa, jangan suka merusak bahasa kita. Kita punya bahasa Indonesia, kita punya bahasa daerah, kita punya bahasa persatuan, bahasa Al-Quran, atau bahasa apapun yang kalian pelajari. Jangan pernah merusak bahasa, Pak. Karena itu sumber kekuatan muslimin yang luar biasa, bahasa Al-Quran Karim.